Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Posko, selamat sore. Kita berjumpa kembali di Posko Berdialog. Kali ini kita edisi spesial menyambut Hari Raya Imlek. Kita menghadirkan pakar yang sudah sangat terkenal di Malang Raya, bahkan di Indonesia. Pakar Feng Shui, pakar akupuntur, pakar refleksi, dan yang satu ini, ya kan, pakar memprediksi masa depan. Kalau sahabat Posko nanti melihat hasil podcast kita, mungkin bisa menghubungi beliau langsung, karena beliau bisa memprediksi masa depan Anda hanya dengan tanggal kelahiran dan tahun Anda. Siapa beliau? Kita sapa. Suhu Haryadi. Selamat sore. Selamat sore, sehat Pol. Beliau ini masih muda ya. Usianya 78 tahun. Tadi ngaku sebelum ini, saya ini 78 tahun loh Mas. 78 tahun, beda sedikit dengan ya. Sore hari ini kita akan membincang dengan Suhu Haryadi tentang Imlek. Tahun ini adalah tahun ke 2576. Pak Haryadi, ya, mungkin bisa diceritakan. Ya. Sahabat Posko juga ingin tahu bagaimana sih sejarahnya Hari Raya Imlek. Kenapa ada Imlek, terus kemudian sampai sekarang diperingati dan di Indonesia menjadi sangat familiar. Ya, terima kasih Mas Salim. Ya, jadi angka tahun 2576 itu berkaitan dengan kelahiran Nabi Konghucu di Tiongkok sana, di mana itu sebagai patokan umur daripada tahun dari Tiongkok. Jadi 512 sebelum Masehi. Dan ini merupakan satu hal yang menarik ya, karena ini diperingati setiap tahun, di mana tahun ini jatuh pada tanggal 28 Januari. Nanti tahun depan, karena ditambah sebulan, mundur di bulan Februari 2026. Itu yang pertama. Yang kedua, ini adalah upacara, bukan upacara keagamaan, tapi adalah tempat pertemuan, di mana musim dingin menjadi musim semi. Jadi orang mulai bekerja. Dan itu biasanya sebagai salah satu wujud dari putra-putri tercinta pada orang tua. Mereka pulang semua. Ada yang kalau sudah meninggal orang tuanya biasanya ke kuburan memberikan doa bahwa saya ini anak yang berbakti, saya ini kalau nggak karena ayah ibu saya tidak dilahirkan. Nah, kemudian sambil begitu kumpul, jadi semua orang sekarang jutaan orang datang. Kalau di Tiongkok bisa ratusan ribu ya, jutaan. Nah, di Indonesia pun sama. Nah, itu pada waktu sore hari, pada mereka itu kumpul, ya kumpul dulu bersama-sama dengan keluarga. Ya, orang tua lebih dulu diberi penghormatan. Biasanya kalau orang tua Anda menghormatnya harus begini. Kalau anak sama-sama begini, kalau anak muda begini. Jadi orang tua itu hormat sambil kita agak menunduk. Itu sebagai penghormatan bahwa kita itu sangat taat. Kemudian dari orang tua setelah makan dulu, dia mengambil dulu. Ya, anak muda tidak boleh mengambil dulu. Orang tuanya habis makan, ayo makan. Dan itu nanti setelah kumpul, kenyang, siapa di sini yang belum bekerja? Ayo kasih kerjaan. Siapa di sini yang belum sekolahnya belum selesai, kasih duit. Ya, itu jadi mereka itu saling antar kekeluargaan. Yang belum nikah, carikan jodoh. Nah, ini ya, itu mencarikan itu langsung itu lah, ramai banget itu ya. Ya kalau nanti sudah dapat jodoh loh, ini biar saya yang dapat. Nah, warna merah. Kenapa selalu di Imlek selalu warna merah? Karena itu ceritanya dulu ada satu desa, kemudian ada binatang datang, binatang gede memakan hasil bumi, memakan orang. Kemudian satu hari seorang tua, ini kalau dimakan begini kan habis semuanya. Dia berikan mercon, berikan tambur dengan warna merah itu, lari. Nah itu sebagai simbol bahwa itu adalah penggantian musim dingin ke musim semi, mulai bekerja. Semua halangan hilang, mulai bekerja. Itu jadi itu kurang lebih Imlek. Jadi sekali lagi ini adalah tempat kita ketemu, ya namanya silaturahmi antar keluarga seperti di dalam ajaran agama Islam ya. Itu menurut sama ya. Nah angpaunya itu berapaan itu Pak?
misalnya yang belum dapat pekerjaan atau yang muda-muda itu dikasihnya itu? Iya, angpaunya harus genap, nggak boleh ganjil. Kalau 100 ya harus 2 lembar. Oh, gitu. Kalau 50 ya harus 2 lembar. Nggak boleh 3 lembar, nggak boleh 4 lembar. Jadi kalau misalnya 1 juta, ya biasanya cek. Iya, nanti teman-teman saya beri juga angpau ya. Kita saya siapin ya. kita diberi varian dicek ya. Kalau langsung dia saya beri juga itu pastilah ya, dan khawatir lah. Nah itu, jadi itu angpaunya itu bukan untuk artinya beli handphone, tapi disimpan untuk nanti pada waktu diperlukan, untuk mungkin memberi membeli sesuatu barang misalnya yang berguna, ya itu dipakai, itu disimpan, jadi itu supaya bisa beranak duitnya, itulah. Berarti dikasih angpau itu buat modal untuk ditabung, kemudian bisa mandiri. Betul sekali, gitu ya. Iya itu betul. Jadi simbol gitu Pak ya? Iya simbol. Nah, jadi supaya kita mau kerja keras lah, harus mulai kerja. Jadi mau menyingkirkan semua masalah, mulai dengan semangat baru, dengan rencana baru, dan tentunya dengan kreatif yang baru akan mencapai apa yang diharapkan oleh para teman-teman, keluarga maupun orang tua. Oke, berarti ada kemiripan. Kalau di Islam itu ada setiap tahun habis puasa itu ada Lebaran, terus kemudian ada silaturahmi, hampir mirip tradisinya ya. Betul sekali. Pak Haryadi ya. Terus kemudian tahun 2576 ini disebut ular kayu. Ular kayu. Itu penyebutan itu berdasarkan apa dan kenapa kok dinamakan ular kayu gitu? Apakah memang benar-benar ular seperti kayu atau ular di kayu atau bagaimana Pak? Jadi sebenarnya kalau dalam perhitungan Tiongkok kuno ada 12 shio namanya ya. Shio itu bukan artinya seperti shio tikus kayak tikus, shio babi kayak babi, bukan. Itu adalah simbol. Karena sekali lagi seseorang itu punya simbolnya masing-masing seperti kayu. Ya, ular ini api. Nah, api ini simbolnya api. Ular. Sekarang ular kayu, jadi kayu yang bertumbuh dengan api. Gitu. 12 tahun lagi ularnya adalah ular tanah. Nah, 24 tahun lagi lah itu terus berkembang selama 60 tahun. Ya, 60 tahun kembali lagi. Ya, jadi ada ular kayu, ada ular tanah, ada ular api, ada ular emas ya, ada ular air, selalu begitu. Nah, dari situ bisa ketahuan sifatnya. Sifat seseorang bisa dihitung. Jadi sebenarnya kalau kita bicara ilmu Tiongkok yang sudah kuno ini sebenarnya bisa apa yang diprediksi bukan karena saya pinter ya, tapi ternyata ada siklusnya. Seseorang itu punya siklus. Ya, kalau ya misalnya Anda ya, kita bicara soal siklus itu selalu ya seperti siklus yin dan yang. Ya, ada 4 musim, ada musim dingin, musim semi, musim panas, musim gugur, selalu naik turun, naik turun, naik turun. Seseorang juga begitu. Jadi kalau kita tahu siklusnya seorang, misalnya fisik itu 23 hari. Ini ilmu Tiongkok semua ya, bukan ilmu modern, ini sudah kira-kira 2000 tahun. Siklus fisik 23 hari. Jadi kalau Anda kerja, wah ini yang enak, besok Anda merasa nggak enak, ya atau rasanya nggak nyaman, itu siklusnya turun. Ya, ada juga namanya siklus emosi 28 hari. Hari ini bagus, besok bangun-bangun marah-marah lah sama keluarga, sama istri, sama pembantu, marah. Setelah nanti hari ke-28 naik lagi nyaman. Ada yang intelektual 32 hari. Hari ini dijak omong enak, tapi nanti pada hari ke 16 ya, 16 dia turun. Dijak, enggak ngerti apa-apa. Jangan dimarahi. Kalau Anda punya karyawan demikian berarti siklusnya lagi turun. Apalagi untuk pengusaha dihitung benar itu pakai kalkulator ya. Ngitungnya pakai kalkulator Mas. Berarti pendapatan juga ada siklus Pak? Iya bisa. Tapi kalau sudah turun, keliru, biasanya keputusan keliru. Kalau sudah keliru bisa bangkrut, bisa spekulasi. Nah ini yang penting. Nah ini bisa dipelajari. Nanti pada satu kesempatan kita akan beri pelajaran caranya ngitung. Pakai kalkulator, bisa ketahuan. Nah, ini dipakai oleh, kebetulan saya akan mengajar akupresur ya. Ini pengobatan jarak jauh. Hanya pakai kalkulator, kamu lagi marah-marah ya. Loh kok bisa tahu Pak? Kamu lagi kepala pusing kok bisa tahu Pak? Dari mana? Itu bukan indera keenam Pak. Itu adalah perhitungan kalkulator. Ya, jadi dari yin yang inilah muncul namanya 5 unsur. Ya 5 unsur antara lain apa? Ini sesuatu yang menarik ya. Karena 5 unsur ini Anda bisa tahu seseorang itu ada hoki enggak? Seseorang itu ada rezeki enggak, seseorang itu punya kapan jodohnya, itu muncul semua ya. Sekali lagi ini ilmu ya. Jadi Anda bisa tahu ya, saya cerita dulu, air menghidupi kayu, setuju Mas ya? Ya.
air menghidupi kayu, kayu menghidupi api. Ya, kayu yang dibakar oleh api menjadi tanah. Di dalam tanah ada unsur logam. Logam didinginkan keluarnya itu sebenarnya kunci daripada siu. Ya. Lingkaran itu Pak ya? Iya, lingkaran selalu berputar, ini selalu air, kayu, api, tanah, iya, selalu itu. Itu bisa juga kesehatan. Jadi kalau Anda lagi misalnya di dalam kehidupan Anda dihitung, ya di dalam kehidupan Anda tidak ada unsur kayu, itu biasanya kepalanya sering pusing, perutnya sering sakit. Pada waktu tahun ini tidak bagus, bisa terjadi ada tumor. Ya, kemudian bisa terjadi patah tulang, bisa jadi kecelakaan, Mas. Ya, itu sebenarnya perhitungan yang sangat akurat. Itu dipakai juga untuk mencari siapa yang harus jadi pemimpin. Pemimpin begini ya, misalnya sekarang satu bank perlu seseorang yang luar biasa, yang hokinya gede. Kalau seperti hoki gede begini, Mas Salim hokinya gede, saya hitung Mbak ya, Mas S2, S1 nggak ngitung, S3 saya nggak ngitung. Ini kita hitung hokinya ada nggak? Kalau hokinya ada, saya bayar berapa Mas Salim minta? 10 juta. Saya bayar 10 juta, Pak. Saya kasih 10 miliar, Pak. Saya tidur, Pak. Duit saya jadi 20 miliar deh. Itu dipakai hampir semua bank-bank di Indonesia. Berarti ada penilaian hoki itu, iya, betul. Kalau enggak hoki, dibuang, dilempar, diganti orang lain. Dan itu bisa dihitung. Pak Haryadi, sebelum ke sana, saya ingin bertanya tadi. Di tahun ular kayu itu, apa yang terjadi, Pak? Yang akan terjadi di tahun ular kayu itu apa saja? Dan apa yang perlu dihindari atau apa itu? Betul sekali. Nanti. Kemarin yang sebelum 28 Januari adalah naga. Naganya naga kayu. Bergerak naga itu. Wah, terus bergerak. Anda lihat apa yang terjadi di tahun 2024 ya. Yang akan berakhir ini naga. Wah, bisa bertengkar, bisa perang dan sebagainya. Naganya nyembur api. Sekarang ular itu diam tapi dia nyaplok, Pak. Kalau mau makan dia kan melihat dulu bagaimana situasinya, ya langsung dimakan. Nah ini sama seperti di dalam kehidupan kita nanti di dalam itu perdagangan apapun Anda di dalam pekerjaan Anda itu ada terjadi maaf ya sikut menyikut. Ya siapa yang mau maju? Nah kalau ya kemudian harus bagaimana bisa mengambil kesempatan. Kalau Anda bisa mengambil kesempatan untuk nyaplok, Anda menang. Tapi kalau Anda ketinggalan semenit, Anda kalah. Nah ini untuk ular kayu begitu ya. Tapi ini pertumbuhan, Mas. Api yang bertumbuh. Jadi menurut saya segala macam yang hubungan dengan rencana besar, ada hubungan dengan kegiatan yang bisa menguntungkan, kegiatan yang bisa memberikan artinya itu satu ekonomi yang bagus. Ini mulai dikerjakan. Jangan menunggu waktu, jangan menunggu kesempatan. Kesempatan selalu ada. Kalau Anda tidak mengambil kesempatan, berarti Anda lepas daripada kehidupan yang bagus. Yang perlu dihindari, Pak. Maksudnya yang tadi kan yang harus dilakukan. Tadi kan ular seperti itu nunggu tapi cepat-cepat ambil kesempatan. Iya. Nah, betul. Yang perlu dihindari dan yang dihindari tentunya sebagai sesama ular ya. Tahun ini kan banyak ular. Ya harus lihat kiri kanan dong. Ya kalau kira-kira ular mengambil sesuatu yang besar, Anda harus mengambil satu strategi, mengambil yang lain yang tidak dimunyai oleh, yang tidak ingin dimiliki oleh ular yang besar. Kan begitu. Jadi ini strategi bisnis, strategi IT itu penting ya. Menurut saya itu akan menjadi satu hal yang menarik di masa ini dan kemudian hari. Jadi karena banyak pekerjaannya nanti hilang juga ya dengan kemajuan artinya ya teknologi. Menurut kita podcast dari MPM juga penting ya untuk bisa membuat lebih besar daripada percetakannya ya. Kalau menurut saya begitulah. Ya kita berharap dengan hadirnya Pak Haryadi ini bisa memberikan konten baru, terus kemudian juga pilihan bagi pembaca. Kalau pembaca di koran mungkin bacanya berita. Nah, tapi di podcast, nah kita hadirkan ini spesial Imlek yang itu kalau di koran mungkin bisa berhalaman-berhalaman, tapi kalau dengan durasi bisa melihat dan sewaktu-waktu bisa diputar, itu nanti bisa. Nah, nanti kita cantumin ini. Pak Haryadi bisa dihubungi nanti di akhir sebagai pemasang iklan biar sahabat Posko juga bisa berdiskusi atau berdialog langsung dengan Suhu Haryadi tentang yaitu tadi banyak hal yang akupuntur bisa, refleksi bisa, feng shui bisa, dan juga memprediksi masa depan. Sahabat Posko, kita jeda dulu untuk memberikan kesempatan Pak Haryadi juga istirahat sebentar. Nanti kita akan lanjut ke sesi kedua
kita akan berbincang tentang lebih banyak hal tentang bagaimana sih memprediksi masa depan tadi. Bagaimana juga misalnya dalam organisasi itu mencari pemimpin, bagaimana juga seorang karyawan di dalam perusahaan itu bisa melesat karirnya dan lain sebagainya. Nanti Pak Haryadi akan mengulas lebih detail. Kita break untuk nanti ketemu di sesi kedua. Malang Posko Media merupakan sebuah media massa terbesar di Malang Raya yang menyajikan berita teraktual dan informatif yang terjadi di Malang Raya. Malang Posko Media hadir memberi sentuhan milenial di wajah koran dengan desain yang menarik. Hadir dengan berita-berita aktual untuk pembaca setia. Menyajikan informasi berita terhangat di halaman utama, rubrik penulis opini di New Idea, informasi dunia pendidikan, informasi dunia bisnis, serta info menarik di Kabupaten Malang serta Kota Batu. Tak tertinggal berita olahraga dalam rubrik Arema Sport, berita nasional dalam Indonesia 1, halaman kriminal Turn Back Crime, serta berita yang terjadi di Kota Malang. Malang Posko Media juga hadir dalam bentuk digital yang membawahi konten-konten anak muda dengan berbagai program yang dibuat interaktif. malangposkomedia.id menyajikan berita online Malang Raya yang dikelola profesional, peta kuliner dan promo hotel, hingga informasi kecantikan di Malang Raya yang tersaji dalam program Enak-Enak Malang Posko Media. Video berita viral yang dikemas dalam YouTube Malang Posko Media, program Bincang Asik dan Malang Posko Media Podcast dengan tamu nasional dan juga lokal yang membahas tema asik di setiap episodenya. Tak hanya memberikan berita, kami juga hadir untuk mencerdaskan anak bangsa dengan berbagai event seperti guru menulis hingga diklat jurnalistik kepada mahasiswa dan profesi lainnya, serta berbagi makanan gratis untuk masjid-masjid sekitar dalam program Jumat Barokah. Malang Posko Media juga telah menjalin kerjasama dengan menyebarkan pemberitaan yang positif dengan sejumlah kalangan, mulai dari pemerintahan, instansi pendidikan, perbankan, dan pengusaha besar di Malang Raya. Kami, Malang Posko Media, tak akan pernah padam, membawa semangat baru dengan wajah baru sebagai bentuk bahwa kami selalu bertumbuh dan berinovasi dengan perkembangan zaman untuk menembus menjadi media nomor 1 di Malang Raya. Sahabat Posko, kita kembali ke edisi kedua, sesi kedua maksud saya, untuk melanjutkan perbincangan tentang Imlek masih bersama Suhu Haryadi. Pak Haryadi, mungkin saya mau bertanya sedikit ya. Mungkin ini agak melebar. Sedikit saja, karena mungkin banyak orang dikagetkan dengan peristiwa di Los Angeles itu yang kebakaran itu. Itu kalau dilihat dari kacamata Feng Shui itu gimana itu, Pak? Jadi begini, sebenarnya sesuatu peristiwa itu ada sesuatu yang apa-nya itu selalu bergerak ya. Jadi bisa saja terjadi di Los Angeles dan sebagainya itu karena yang pertama tentunya ada unsur-unsur angin dan unsur api. Api dan unsur api itu bisa terjadi di benua di mana. Jadi bisa terjadi di dalam perhitungan ini yang saya pelajari itu bisa terjadi perebutan kekuasaan, terjadi masalah, itu bisa dihitung wilayahnya, Pak. Okay. Jadi dan ini dipakai juga perhitungan-perhitungan itu juga untuk belajar saham, membeli sesuatu barang supaya untung. Itu sebenarnya bisa dihitung semua ya. Kalau di Hong Kong ilmu-ilmu yang tadi saya katakan bisa diprediksi untuk membeli sesuatu yang bisa mendatangkan keuntungan itu. Dan juga kalau kita bicara soal peruntungan itu ada waktunya, Pak. Dan itu bisa dihitung semua ya. Cuma kadang-kadang orang ini menyatakan bahwa ini sesuatu kayak Paranonda. Ini suatu ilmu yang sudah 3.000 tahun sebelum Masehi yang sudah ada di Tiongkok. Berarti kalau kalau di tahun ular kayu ini, dari sisi bisnis misalnya Pak Haryadi, yang harus digeluti atau ditekuni atau peluang-peluang bisnisnya apa saja? Iya, kalau menurut saya yang bagus itu adalah ya tentunya IT ya.
IT ya, kemudian komputer ya, kemudian wajah. Orang sudah banyak yang artinya itu wajahnya cerah meskipun lucu ya, lesu ya, wajah cerah. Kemudian penyanyi sekarang itu kepinginnya orang nyanyi, jadi buat lagu lah ya, itu akan membuat orang bahagia karena dengan begitu banyak tekanan, apalagi kemarin tekanan ini itu orang sudah mulai ada banyak yang punah pekerjaan ya. Di 2027 ini bisa banyak punah pekerjaan seperti teller bank ya, kasir itu kan sudah semuanya pakai robot itulah. Kemudian juga engineering bagus ya, multimedia menurut saya masih bagus ya, asal dikembangkan. Waktu MPM pertama buka saya katakan kalau 5 tahun bisa menjaga visi misinya dan pengembangan, saya yakin berkembang. Itu saya katakan pada waktu pembukaan 4 tahun yang lalu 4 tahun yang lalu. Ya. Berarti kalau ini kita tertarik ini, kita fokus saja mungkin sedikit ya. Kalau Pak Haryadi melihat, ini kan sudah masuk ke tahun kelima Pak ya. Kedepannya itu bagaimana? Kalau Pak Haryadi tadi punya ilmunya, melihat masa lalunya, kemudian memprediksi masa depan itu bagaimana? Kalau dengan Malang Pusku Media? Iya, jadi sebenarnya kalau kita bicara itu adalah unsur powernya juga, itu yang pertama. Yang kedua tempatnya. Nah, ternyata waktu saya pertama datang sini itu dulu ada air mancurnya ya, kemudian tempat posisinya meja kasir, tempat pimpinan kursinya itu saya atur sebenarnya ya, cuma mungkin banyak nggak tahu ya, posisinya, bos-bosnya sebenarnya kita atur. Dan kebetulan tempat hoki itu penting ya, kalau kita punya rezeki tapi rumahnya jelek, hokinya hilang Pak. Kalau kita rumah jelek tapi kantornya bagus ya toh, itu akan memberikan rezeki juga. Ya, jadi posisinya, bagaimana posisi meja kerjanya, ini dipakai beberapa pengusaha besar ya, mejanya harus bagaimana hingga para karyawan akan bisa melaksanakan tugas dengan baik dan punya banyak energi. Jadi sebenarnya kalau kita bicara, Anda duduk begini, ini sebenarnya setiap 2 meter ada namanya Hardman Mas. Garis Hardman, setiap 2 meter itu adalah pergerakan medan magnet. Kalau saya di sini cocok, seperti Anda di rumah cocok ya, Anda merasa nyaman, itu medan magnet memberi penguatan. Oleh karena itu dalam pengobatan juga gitu. Banyak dokter-dokter yang Pak, saya itu cuma dapat 1-2 orang, Anda minta berapa? 10 orang. Duduklah pada yang tempat dan dia besoknya sudah dapat 10 orang Pak. Dan orang juga gitu, untuk pengobat kalau kita duduk yang tepat, hanya dilihat pun dia merasa nyaman, merasanya enak, dan merasa waduh kok enak ya, tanpa dipijat. Sama juga dengan perusahaan Anda, bagaimana strateginya membuat orang nyaman. MPM ini menurut saya sudah membuat orang nyaman banget ya. Jadi saya membaca sejak tahun 98 ya, banyak gelombang, saya nikmati itu dan luar biasa sekali. Ini saya beri jempol juga untuk Mas Halim dan semua teman-teman dari MPM. Pak Pur dan Pak Darno Pak. Nah, luar biasa, hokinya gede, yakin saya. Berarti di hoki tadi itu tempat atau di tempat ini ada satu tempat lagi yang namanya hoki itu Pak? Gini, jadi orang itu punya hoki. Cuma kalau kita punya hoki tapi kita tidak menekuni pekerjaan yang dia mengerti, ya nggak bisa bagus Pak. Dia punya hoki tapi tidak mengambil waktu yang tepat, lewat Pak, hilang. Jadi seperti Mas Halim ada rezeki bagus, tapi Mas Halim nggak tahu ya rezekinya kapan datang. Ada rezeki sulit saya, berat saya, hilang Pak, habis Pak. Jadi sebenarnya kalau kita bicara di sini adalah kita bagaimana menunggu, menyiapkan diri. Nah, seperti saya katakan waktu MPM buka, harus siap dulu ini visi misinya dan mau kerja keras. Dan beliau juga artinya yang saya lihat dari pengamatan saya membaca, ini ternyata ada pergerakan yang ke arah yang luar biasa untuk MPM. Yang kurang apa Pak? Maksudnya yang perlu dibenahi di tahun ular kayu ini untuk MPM sendiri misalnya? Iya, tentunya yang pertama tentunya lah ini persaingan ya. Mau nggak mau kan sebagian dari iklan ya, tahu betul. Lah bagaimana membuat strategi hingga orang lebih percaya ke MPM daripada ke orang yang lain. Kan itu ya, bagaimana strategi iklannya, bagaimana penjualannya, bagaimana mungkin potongannya, dan apa manfaatnya, kan begitu. Kalau kita merasa sini bahwa ini mendapat manfaat bagus dan ternyata luar biasa, ya tentunya ke MPM loh, tidak ke lainnya, ya toh, kan begitu. Kan ini khas Malang ya. Nah ini yang menurut saya
apalagi dengan penggantian bupati dan wali kota yang baru, kan punya strategi baru. Terus saya ini perlu dipupuk persahabatannya supaya bisa memberikan hasil yang maksimal buat kedua belah pihak. Oke, Pak Aryadi, ini kita mulai ke tadi. Jenengan punya kompetensi untuk memprediksi masa lalu dan kemudian memprediksi masa depan. Itu khusus tanggal lahir seseorang atau juga bisa berlaku tanggal lahir sebuah instansi atau organisasi, Pak? Ya, terima kasih. Saya baru ini mengatur satu instansi yang mau ambruk. Maksudnya bidang apa, Pak? Instansi bukan instansi pemerintah ya, di bidang kue. Jakarta. Mau ambruk, kemudian saya diminta untuk datang ke sana sebagai di sana ada 2 pilar di depan pilar. Di depan apa ininya, tokonya atau? Iya, pabriknya. Oh, pabriknya. Melengkung ada pilarnya kayak tempat peti mati. Oh. Saya suruh bongkar itu dan sekarang naik melesat 500%. Ya, percaya nggak percaya ya. Nah, ada juga seorang pengusaha yang sekarang mulai dari nol, sekarang sudah punya tanah hampir kemarin ya dari nol ya. Kemarin saya monitor tanahnya di Los Angeles terbakar rumahnya, 1 hektar dia punya. Oh, berarti ikut kemarin itu? Pengusaha Indonesia ya yang dari nol. Banyak. Jadi kalau kita bicara soal mengenai show, itu hanya seperti sekarang ular kayu hanya tahunnya, jangan keliru. Oh, sekarang kalau kita bicara di majalah, di koran ya, show ini jelek. Isu ini jong, misalnya jong dengan apa namanya macan atau monyet, itu hanya tahunnya. Bukan kita punya hari yang punya show, punya tangga bulan kelahiran, ada jam kelahiran, jadi dihitung semua Pak, baru terbentuk. Jadi bukan hanya cuma sekedar kamu buat joki, itu namanya bahasa koran, 15% kebenarannya, 80% walahu alam. Jadi nggak jelas, jadi harus dihitung benar-benar. Ya kalau kita menghitung harus benar, ya karena ini bisa diprediksi ya. Menurut saya menarik banget ya, saya sudah hampir tahun 98, sudah 26 tahun sejak koran ini berdiri ya. Ya sebelumnya, dan saya sudah hampir ribuan, dan mereka kadang-kadang bingung, Pak kok bisa benar Pak? Ya, wah, bukan saya yang pinter, ilmunya yang hebat. Saya cuma membaca saja, saya nggak bisa apa-apa. Ya, jelas. Berarti kalau ya ini kita coba ini Pak, mungkin yang lebih positif ya, lebih positif. Misalnya Malang Puskumedia itu kelahirannya kan 1 Agustus 2020 misalnya. Kita mensimulasi Pak, biar nanti juga sahabat Pusku yang nanti butuh konsultasi bisa ini Pak. Iya betul. 1 Agustus nanti tahun berapa Mas? Kita simulasi rehen Pak. Oh iya. Oh iya saya lupa tadi. Ini ada angpo ini tadi. Oh belum Pak. Ntar aja Pak. Ini kita komunikasi dulu Pak. Oh iya. Ya nanti aja kalau selesai. Kalau sekarang nggak kerja mulai kok. belum diprediksi Pak. Iya. Sekarang mau prediksi apa yang 1 Agustus dulu. Tahun berapa Mas? 2020. 2020. Baik. Kita berubah dari Malang Pos menarik lama, banget ya. Malang Pos lama, terus kemudian kita mendirikan Malang Pos. Jadi kalau tahun 2020 itu adalah tahun daripada tikus ya, tahun tikus. Tahun tikus itu 4 itu di sini adalah dalam perhitungan saya adalah wanita dewasa. Wanita dewasa itu Anda tahu sifat wanita dewasa ya. Itu tukang ngatur, yang memberikan saran. Jadi Malang Pos itu cocok, Malang Puskumedia ini cocok memberikan saran, ya memberikan semacam motivasi, visi misinya untuk bagaimana membuat Anda sukses. Itu yang pertama, itu luar biasa bagus itu, karena kebetulan dia lahirnya sebagai seorang wanita dewasa. Ya. Kadang-kadang berjalan sendiri, aku bisa, lah semuanya bisa ya, berangkat, nah, ini ya podcast, ya toh. Itu yang pertama. Yang kedua, luar biasa, dia punya unsur pemimpin. Jadi Malang Puskumedia MPM adalah unsur pemimpin. Nah, kalau dia bisa mengatur unsur pemimpin dan memberikan pengayoman pada masyarakat, ini akan menjadi suatu hal yang positif ya. Ya kalau mimpin toh, ya orang masyarakat yang Malang kan bukan orang sembarangan semua ya, banyak orang teknokrat. Kalau bisa memberikan bahwa ini benar apa yang dilaksanakan, dan ini kan memberikan satu hal yang membekas di hati mereka dan akan sukses. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tentu yang terpenting ini dan dia banyak hubungan, ini yang penting, hubungan relasi. Dan banyak belajar.
Hubungan dan banyak belajar. Hubungan ini kalau ditingkatkan, misalnya saya dengan Mas Salim ketemu, tapi kalau ditingkatkan kita bisa ngopi, bisa makan bersama, bisa seduluran. Ini akan memberikan efek positif ya. Ada tali asih ya, tali silaturahmi itu. Ya itu. Kemudian yang selanjutnya tentunya bagaimana membuat tahun ini tahun kelima. Ya, tahun kelima. Kalau sebenarnya 1 tahun pertama dan tahun ke-1 itu kan hanya banyak pengeluaran. Ya, tahun kelima duit, Mas. Tahun kelima ini duit, Pak? Duit, Mas. Amin, ya. Amin. Selama 5 tahun duit. Nah, tinggal bagaimana strateginya membuat duit itu muncul. Ya, saya kalau ditanya Mas Darno, Mas Pur, duitnya muncul, sudah hokinya muncul. Jadi kalau saya, misalnya saya pengusaha dan Anda ada hoki, ya saya kasih kerjaan, ya jaluk bayaran piro Pak, tak bayari saya. Nah, tapi ini koran, jadi kalau menurut saya bagaimana mengatur strateginya itu yang saya sampaikan. Oke, sahabat bosku, tadi kita mensimulasi prediksi Pak Haryadi berdasarkan tanggal lahir kelahiran Malang Pusku Media. Dan tahun kelima katanya ini duit. Ya, mudah-mudahan kita bersemangat semua untuk mengejar tahun 2025 ini dengan hasil yang maksimal. Duit katanya Pak Haryadi tadi. Ya. Nah, Pak, mungkin sebelum kita nanti mengakhiri sesi ini, mungkin simulasi. Ini ada salah satu kru kita ini, Mas Raihan. Kelahiran berapa Raihan? Kelahiran 2003 tanggal 26 bulan 26 September 2003 Pak. Ya, coba Pak. 26 September. Raihan ini masa lalunya gimana? Masa depannya bagaimana Pak? Baik, Mas Raihan. Ini saya hitung ya. Nanti sahabat Pusko bisa melihat ini kebenarannya berapa persen nanti ya. Iya, Mas Raihan ini sejak kecil itu memang sebagai seorang yang pria tua. Pria tua, masih muda. Pria tua aja, Pak. Tukang ngatur, kagem kalah, menangan dewe, salah bener, ya aku bener. Nah, kemudian dia karena pria tua banyak memberi nasihat pada teman-temannya. Jadi temennya banyak, ayo mencari pelemi tonggo. Temennya dia cuma oleh bagian tok. itu yang kedua. Kemudian juga, nah ini Mas Rian sukanya jalan-jalan. Kalau ada jalan-jalan merasa senang. Tanggal 1 terima duit, tanggal 5 entek. Buat apa melaku-laku. Ya Mas Rian ya. Duitnya dikumpulin. Ya mungkin 10% untuk jalan-jalan, 90% untuk masa depan. Kan nanti mau menikah, mau kerja, duitnya harus disimpan dong ya. Jelas ya. Itu saran saya yang pertama. Mau banyak belajar, bagus ya. Anda bisa punya talenta banyak ya. Kemudian mengenai pacarannya yang sudah 2 kali, 3 kali putus, jangan diurusi lah ya. Nanti mendapat yang terbaik. Anda orangnya orang romantis, luar biasa. Ya setelah itu tapi ngototan, salah bener ngotot. Yang ketiga orang pinter, cuma semangatnya harus dipompa, semangat. Nanti kalau sudah ketatap ya seperti gini. Mas Rehan itu kayak nabrak tembok, dek. Tambah lagi dia, kapan baliknya? Kalau dia sudah loyot, harusnya pakai jalan yang lain. Jalan yang lain yang membuat dia, oh ini ada jalan yang lain. Tapi kalau Anda kan tidak, pokoknya tua dek loyot dewi. Itu Mas Rehan ya. Kalau dalam pekerjaan Pak? Nah, pekerjaan bagus ya toh. Kalau menurut saya sekarang umurnya berapa ini Mas Rehan ya? 23. 21 ya? 21 Pak. Anda harusnya selain bekerja ini sebagai memimpin juga. Karena Anda sejak kecil memimpin. Dan Anda merasa nyaman dengan memimpin. Jadi harus punya usaha di luar pekerjaanmu memimpin. Memimpin apa? Yang buat semacam kayak online. Nah, ini sudah mulai muncul ya. Nah, bisa membuat apa? Belajar dari MPM juga. Kira-kira apa? Oh, jadi agen misalnya. Ya, atau mencari sponsor. Bisa tuh Pak. Sponsor yang bisa membantu untuk podcast ini kan bisa. Nah, itu menurut saya bisa tepat banget ya. Sip. Sahabat Bosku itu tadi. Gimana Mas Rehan? Ada benernya? Berapa persen kebenarannya Mas Rehan? 99%. Waduh, terima kasih. Putus 3 kali tadi itu Pak. Prediksi menikah Pak. Prediksi menikah ya. Baik. Menikah. Gini Mas Rehan. Oke, Anda itu akan menikah dengan seorang yang romantis, yang memberi semangat, ya toh, yang pinter, yang mau ngejak jalan-jalan terus. Kalau ngejak jalan-jalan, kamu yang keluar duit ya, bukan pacarmu keluar duit ya. Habis nanti, marahi calon mertua kamu nanti.
Pak Aryadi ini kayaknya Mas Rehan butuh angpau ini. Pak Aryadi ternyata diam-diam menyiapkan angpau buat kita. Jangan dihitung duitnya, tapi untuk acara ini ya. apa artinya kerja. Waduh. Ya, baik, silakan. Mas Rehan sini, Mas Rehan sini. Terima kasih. Terima kasih. Ini juga ya, Mas Selamat, Mas Selamat, Mari, Mas Selamat. Ya, terima kasih. Mas Salim yang paling abot ini. Nah, kita pamerkan di sini nih. Nah, ini terima kasih Pak Aryadi. Jangan lihat isinya. Yang penting adalah angpau warna merah naga. Selamat ular. Tahun ular kayu. Ya, ini. Terima kasih Pak Aryadi angpaunya, semoga sukses selalu. Amin. Ya. Sahabat Pusko, menarik tentu. Bagi Anda nanti yang menyaksikan podcast ini dan juga tertarik untuk konsultasi dan juga dengan Pak Suhu Aryadi, Anda nanti bisa menghubungi kami atau nanti di podcast kita cantumin biar bisa langsung berkomunikasi. Ya, kita berharap juga punya konten khusus bersama Suhu Aryadi untuk pecinta digital Malang Pusko Media. Pak Aryadi, mungkin sebelum kita tutup, jenengan punya apa closing statement atau kata-kata bijak atau apa di tahun ular kayu? Terima kasih. Untuk Anda yang akan segera menapak ke tahun ular kayu, siapapun ya, dan monitor pada podcast ini, saya berikan satu kata bijak. Yang kuat menciptakan kesempatan, namun yang lemah sulit menjumpainya. Yang rajin mencari kesempatan, namun yang malas melewatkannya. Yang cerdik menggunakan kesempatan, namun yang bodoh menyia-nyiakan. Terima kasih, sehat Pol. Sahabat Pusko, sangat menarik, namun durasi juga yang membatasi kita untuk harus berhenti. Perbincangannya sangat menarik, apalagi dengan Suhu Aryadi. Saya juga mau bertanya ini, tapi tidak di podcast ini. Kita bertemu lagi, ikuti selengkapnya di channel YouTube Malang Pusko Media. Terima kasih Suhu Aryadi sudah berkenan hadir dan berbincang dan berbagi pengetahuan tentang Imlek, Feng Shui dan lain sebagainya tadi, prediksi-prediksi dengan ilmu. Terima kasih Mas Slamet, Mas Rehan. Kita berjumpa kembali di Pusko Berdialog edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.